Shalom. Sebelum kita memulai kebaktian kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada minggu hari peringatan turunnya Roh Kudus. Ini merupakan penggenapan firman Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke sorga. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Roh Kuduslah yang memanggil dan meneguhkan persekutuan orang percaya, itulah gereja. Roh Kudus juga yang mengajar kita memahami kehendak Allah. Terimalah salam kami. Selamat Hari Pentakosta. Pada ibadah peringatan hari turunnya Roh Kudus hari ini, kita diarahkan agar hidup dalam Roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kepadanyalah kita belajar dan di dalam Dialah kita berjalan di dalam kebenarannya." Karena itu, kita yang dikasihi oleh Tuhan dan yang merindukan kasih karunia-Nya, marilah kita datang menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Datanglah di hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi. Engkau mendapat berkat Tuhan yang baru di
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada peringatan hari turunnya Roh Kudus hari ini, tertulis dalam Galatia 5 ayat 25 sampai dengan 26. Demikian, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus.
Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada ibadah peringatan hari turunnya Roh Kudus ini, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa kami. Engkau telah memanggil kami untuk hidup dalam Roh, dan perbuatan kami juga dipimpin oleh Roh. Namun, kami masih terpengaruh pada keinginan daging dan hidup menuruti hawa nafsu dan keinginan daging yang bertentangan dengan Roh-Mu. Engkau memanggil kami dalam persekutuan yang diikat oleh kasih-Mu untuk mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan sosial bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Namun, iri hati, dengki, kesombongan, percideraan masih ada di dalam diri kami, juga egoisme dan mencari puji-pujian yang sia-sia. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Gantikan diriku
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu Pentakosta hari ini tertulis dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39a. Kita baca bergantian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana datang kemari. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup. Amin. Kita mendengar warta jemaat pada minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 5 Juni 2022. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Pentakosta pertama. Topik minggu, hidup dalam Roh Tuhan. 2. Pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah James M. Pakpahan Esos, putra dari Bapak Batuan Pakpahan dan Ibu Sontiara Woru Siregar, anggota jemaat HKBP Resort Pasar Rebo, dengan tunangannya
Christine Boru Dolok Saribu Esos, putri dari Bapak S. Dolok Saribu almarhum dan Ibu Situa Parulian Magdalena Boru Manulang, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Sektor Gang 45. Pemberkatan nikah hari Sabtu 11 Juni 2022 di Gereja HKBP Resort Pasar Rebo. 3. Anggota jemaat penuh. Mulai hari ini Minggu tanggal 5 Juni 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat penuh di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga 1. Iwan Manik dan Ibu Citra Boru Sitindaun beserta anak, Sektor Gang 45. 2. Ricky Lumban Tobing dan Ibu Elsa Fitri beserta anak, Sektor Kampung Baru setelah menjalani pembelajaran menjadi jemaat kurang lebih 6 bulan. 4. Himbauan Partangyangan Sektor. Dihimbau kepada situa sektor yang sudah bisa melaksanakan partangyangan sektor di rumah jemaat supaya membuat jadwal partangyangan dan diserahkan ke sekretariat gereja serta tetap memperhatikan lingkungan sekitar. 5. Persembahan ke depan altar. Hari Minggu 5 Juni 2022 di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan syukur bulanan ke depan altar melalui amplop baik atas nama keluarga maupun pribadi. Di hari Senin tanggal 6 Juni 2022 Pentakosta kedua, kita beribadah di gereja masuk pukul 19 WIB. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan atau KPKC HKBP. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 6. Ibadah Minggu Praremaja. Hari ini Minggu 5 Juni 2022 telah dimulai ibadah praremaja secara tatap muka atau onsite. Masuk pukul 7.30 bertempat di lantai 2 Gedung Serbaguna. 7. Baptisan Kudus. Hari Minggu 5 Juni 2022 di ibadah pukul 8.30 gereja kita telah melaksanakan baptisan kudus. Jumlah anak yang mengikuti baptisan kudus 12 orang. 8. Partangyangan sektor. Hari Kamis 9 Juni 2022 gereja kita mengadakan partangyangan sektor secara tatap muka masuk pukul 19.30. Sebagai tuan rumah partangyangan adalah Sektor Mayasari, Sektor Kampung Baru, Sektor SMA, Paduan Suara Kantate Harmonik, Punguan Ama HKBP Sutoyo. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA grup sektor. 9. Ulang tahun Paduan Suara Kasih Choir HKBP Sutoyo. Dalam rangka ulang tahun yang ke-11 bulan Juni 2022, Paduan Suara Kasih Choir HKBP Sutoyo akan melaksanakan 1. Kegiatan hari Sabtu 11 Juni 2022 bersih-bersih gereja dan pekarangan gereja mulai pukul 14 WIB sampai selesai. Yang kedua, ikut ambil bagian dalam pelayanan Minggu 12 Juni 2022 ibadah pukul 8.30 dan pukul 11 WIB sebagai petugas prokes, penerima tamu, petugas persembahan, persiapan bunga altar, dan pujian kor. 10. Sekolah Minggu HKBP Sutoyo. Mulai Minggu 12 Juni 2022, Sekolah Minggu HKBP Sutoyo sudah diperbolehkan ibadah tatap muka. Jadwal ibadah seperti biasa dan tetap menjaga protokol kesehatan. 11. Sermon kategorial dan paduan suara. Hari Senin tanggal 13 Juni 2022,
sudah dapat dimulai pelayanan sermon kepada kategorial dan paduan suara HKBP Sutoyo, dan mulai Minggu tanggal 19 Juni 2022 kategorial dan paduan suara sudah dapat mengisi kor dalam ibadah dengan ketentuan hanya 2 kor di setiap ibadah dan mematuhi prokes pada saat bernyanyi pakai masker. Seksi musik yang menyusun jadwal setiap paduan suara setiap minggunya PIC Pendeta E. Ambarita. 12. Mutasi pendeta. Minggu 26 Juni 2022 di ibadah pukul 11 WIB akan dilaksanakan mutasi pendeta Halim Perdana Simbolon STH dari HKBP Resort Sutoyo menjadi pendeta resort di HKBP Resort Mela Distrik 9 Sibolga Tapteng Nias, sekaligus pelantikan pendeta Rich Juraltri Donald Simamora menjadi pendeta fungsional di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. 13. Sumbangan. Diterima sumbangan dari NN, bunga altar untuk Minggu 5 Juni 2022, ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, apa kabar? Sehat ya? Dengan suasana yang ini minggu yang kedua bagi kita untuk duduk lebih rapat, tetapi masih tetap menggunakan masker dan kita sangat bersyukur untuk hal itu. Dan kami berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat, demikian juga dengan Ibu Bapak yang mengikuti ibadah hari ini melalui kanal YouTube HKBP Sutoyo. Harapan kami Bapak Ibu semua yang mengikuti ibadah ini dalam keadaan sukacita dan sehat-sehat. Saat ini kita akan bersekutu dengan firman Tuhan melalui firman yang telah ditentukan bagi kita. Dari kitab Rom pasal 8 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Marilah kita baca secara responsoria. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh Allah adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah sampai kepada satu minggu yang dinamakan Minggu Pentakosta, yang berarti minggu peringatan hari dicurahkan atau diturunkan Roh Kudus oleh Allah sendiri. Kalau kita mengikuti dari awal bagaimana karya keselamatan yang Tuhan berikan melalui salib, kemudian turun dalam kerajaan maut, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan Yesus berkata bahwa akan ada roh penolong. Maka hari ini kita memperingati roh penolong itu, yang menolong setiap orang yang mengimaninya. Sehingga jikalau kita hari ini merayakan di dalam ibadah hari Pentakosta, bukan lagi berbicara supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Bukan lagi berbicara supaya kita dicurahi Roh Kudus. Tetapi ingin mengingatkan kita bahwa kita semua di sini adalah orang-orang yang telah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Itu harus kita ingat. Sehingga kita semua di sini tidak lagi orang yang mengharapkan supaya dicurahi Roh Kudus, tidak. Semenjak kita telah dibaptis ke dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka roh itu telah tinggal di dalam hati kita. Sehingga hari ini kita diingatkan kembali, ternyata saya, Joshua, telah didiami Roh Kudus. Kita diingatkan kembali bahwa diri ini telah ada sosok yang tinggal, yaitu Roh Kudus. Karena memang kita sering sekali lupa bahwa kita ini telah ada yang mengendalikan. Dada au guru diau, Yesus napunaan. Ada sosok yang telah mengendalikan kita, tetapi sering sekali kita tidak mendengar. Sering sekali kita tidak menghiraukan. Sering sekali kita tidak mempedulikan. Sehingga hari ini kita ingin diingatkan kembali. Kita adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya saja pertanyaannya, apakah hidup ini selama ini atau dalam beberapa minggu terakhir masih menunjukkan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Itu menjadi sebuah pertanyaan refleksi bagi kita sendiri untuk melihat kehidupan kita.
Jangan-jangan justru kita lebih jahat daripada orang-orang yang tidak mengenal Roh Kudus. Jangan-jangan kita lebih mengerikan daripada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Maka hari ini kita diingatkan kembali, ibu, bapak, dan saudara-saudari yang ada di sini semuanya, kita adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara-saudara, ada perubahan yang signifikan ketika orang telah dipenuhi Roh Kudus. Mari coba kita kembali mengingat bagaimana awal-awal Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya. Pada hari Pentakosta, kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 2 itu diceritakan di sana bagaimana mereka dicurahkan oleh Roh Kudus, dan ketika itu mereka langsung berbahasa roh. Berbahasa roh menyampaikan kabar kerajaan tentang Tuhan, perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan. Mereka mampu memberitakan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Yang luar biasanya, mereka hanya mengucapkan dengan satu mulut, tentunya menghasilkan suara yang satu juga, tetapi dapat dimengerti oleh berbagai orang yang berasal dari berbagai belahan dunia. Dikatakan di sana ada beberapa orang. Orang Partia tentunya itu dengan bahasa Partia. Orang Media tentunya itu bahasa Media. Orang Elam tentunya itu bahasanya sendiri yaitu bahasa Elam. Penduduk Mesopotamia dengan bahasanya sendiri. Orang Yudea dengan bahasanya sendiri. Kapadokia dengan bahasanya sendiri. Pontus dengan bahasanya sendiri, Asia, Firgia, Pamfilia, Mesir, Kirene, Roma. Tentunya mereka dengan bahasanya sendiri. Tetapi bahasa yang diucapkan oleh murid-murid itu dapat dimengerti oleh orang-orang itu. Sehingga bahasa roh itu membuat mengerti. Itu satu yang harus selalu kita ingat. Bahasa roh adalah membuat mengerti. Ini adalah pekerjaan Tuhan pada masa-masa awal dicurahkan Roh Kudus. Apa yang mereka mengerti? Yaitu perbuatan-perbuatan besar yang diperbuat oleh Allah. Kemudian setelah mereka berbicara, mereka juga semakin berani untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau sebelumnya mereka kembali pada pekerjaannya masing-masing, tetapi setelah dicurahi Roh Kudus, mereka berani menunjukkan diri, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dibuat oleh Tuhan. Mereka juga tidak takut walaupun kehilangan nyawa. Mereka juga tidak takut walau mereka terancam. Sehingga kita mengetahui bahwa akhir hidup hampir seluruh daripada rasul-rasul Kristus berakhir sebagai martir. Saudara-saudara, apa yang membuat mereka dapat melakukan itu? Itu adalah Roh Kudus yang tinggal memerintah di dalam hidup mereka. Dan kalau kita lihat kembali, satu hal yang pertama disentuh oleh Roh Kudus bagi orang percaya di awal Pentakosta itu adalah mulutnya. Sehingga mereka dapat berbicara bahasa roh. Sehingga saudara-saudara, ketika kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, maka satu hal yang akan disentuh terlebih dahulu adalah mulut kita. Tidak lagi berbicara tentang menjelekkan orang lain, tidak lagi berbicara tentang kebohongan-kebohongan, tidak lagi berbicara tentang hal-hal yang menjatuhkan mental orang lain. Tidak lagi. Tetapi perbuatan-perbuatan yang besar yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita, kemudian orang-orang perlu tahu. Sehingga dengan itu maka mereka meyakini bahwa Tuhan itu ada untuk memelihara kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi lebih detail lagi, Paulus mencoba berbicara bahwa orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak lagi hidup di dalam daging.
Berbicara di sini hidup di dalam daging bukan berbicara tentang tubuh yang akan bisa ketika kita meninggal busuk dan hilang. Tidak, tetapi ketika Paulus berbicara tentang daging, itu berbicara tentang tabiat hidup manusia yang selalu jatuh dan jatuh ke dalam dosa yang kemudian itu dapat membawa dia ke dalam kematian yang kekal. Kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 20 itu di sana sangat jelas dikatakan, Bapak Ibu, Galatia 5 ayat 20 boleh kita baca di dalam Alkitab kita masing-masing. Di sana disampaikan ada 15 plus ciri orang yang hidup di dalam daging itu. Sehingga ini berbicara tidak tubuh tetapi tabiat. Apakah itu? Di sana dikatakan, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Perbuatan daging telah nyata, yang pertama percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau kita hitung itu ada 15 plus. Kenapa saya katakan 15 plus? Karena ada dan sebagainya. Mungkin Paulus tidak cukup untuk menyebutkan itu semua, karena kalau mungkin itu disebutkan akan tambah satu pasal di dalam kitab Galatia. Maka dia hanya cukup singkat mengatakan, setelah dia menyebutkan 15, dia menyebutkan dengan dan sebagainya. Mungkin dan sebagainya ini bisa berbentuk orang-orang yang penuh amarah, yang mengandalkan kekuatannya, statusnya, kuasanya, bisa saja. Atau mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain. Tetapi di sini dicoba dijelaskan, orang-orang yang hidup di dalam daging itu memiliki tabiat yang demikian. Ada 15 tadi. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan kembali. Ayat 9 teks kita hari ini berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sehingga ibu bapak dan saudara sekalian, kita diingatkan adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam daging. Mari kita coba hubungkan dengan kehidupan kita. Ke-15 poin yang tadi plus dan sebagainya. Apakah itu masih dominan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, di awal tadi kita mengatakan orang yang dipenuhi Roh Kudus ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupannya. Dan itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya pada awalnya ketika dicurahi Roh Kudus. Ada perubahan yang sangat-sangat terlihat di dalamnya. Sehingga memang orang-orang Kristen pada gereja mula-mula itu benar-benar berbeda dengan orang-orang yang tidak Kristen. Mereka saling berbagi, saling peduli, saling mengasihi. Mereka saling menopang, saling menolong. Itu benar-benar terjadi. Dan bukan hanya berbicara di komunitas mereka, tetapi juga mereka mengirim ke komunitas-komunitas yang lain. Mereka menunjukkan kasih mereka. Dan itu adalah sebuah kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa kita tidak tinggal di dalam daging, melainkan di dalam roh. Kenapa demikian? Karena dikatakan jika kita tinggal di dalam daging, kepemilikan kita ini tidak jelas. Kita tidak tahu kita ini milik siapa kalau kita tinggal di dalam daging.
Dikatakan di sana tadi, jika memang Roh Allah tinggal diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Artinya jika kita tinggal di dalam daging, maka kita tidak milik Kristus. Kepemilikan kita tidak jelas. Mungkin bisa jadi kita menjadi milik kita sendiri. Itu masih lumayan ya. Kalau lebih mengerikan, ternyata kita bukan lagi milik kita sendiri, sudah milik iblis, sudah milik setan. Itu yang lebih mengerikan. Dan kita tidak sadar dengan itu. Dan kita tidak menyadari akan hal itu. Oleh karena itu Ibu Bapak, mari jelaskan kembali, kita ini milik siapa? Kita milik Kristus. Sehingga kepemilikan kita ini jelas, kita ini milik Kristus. Tentunya itu bukan sesuatu yang tanpa tujuan, tetapi itu memiliki satu tujuan yang penting. Karena apa? Karena dikatakan kalau kita baca ke ayat berikutnya, Ibu Bapak, di ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita adalah ahli waris, kita adalah anak-anak Allah. Atau di dalam ayat 16 itu, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sehingga ada dua hal yang bertolak belakang. Jika kita hidup di dalam daging, kita tidak jelas kepemilikan siapa, kemungkinan kepemilikan setan. Dan bahayanya kalau kita baca Markus 1, dikatakan kalau kita dikuasai oleh setan, kehidupannya bisa menjadi bisu. Sehingga banyak orang dalam cerita Alkitab, ketika dia dipenuhi oleh roh halus, bukan Roh Kudus, dia menjadi bisu. Tetapi dalam tafsir yang lebih luas, orang yang dipenuhi oleh roh jahat, dia bukan hanya bisu secara fisik, tetapi itu bermaksud dia bisu untuk menyatakan kebenaran, dia bisu untuk menyatakan kebaikan, dia bisu untuk menyatakan kabar baik. Dikatakan juga di dalam teks yang lain, orang yang dipenuhi roh jahat, dia bisa berteriak-teriak. Dangadong alana, tiba-tiba berteriak-teriak. Dangadong alana, tiba-tiba itor muruk-muruk. Dangadong alana, tiba-tiba itor segorohana. Lewat manuk, ilepar. Lewat biang, manang bisa ada sejuluna, ilepar pakai sandal. Itu hati-hati. Jangan-jangan dia sedang dipenuhi oleh roh jahat. Adong dona sipata uli termuruk-muruk di son, dan adong alana termuruk-muruk, tetapi dibungkus dengan kata kemudian. Hati-hati. Sehingga dengan kata kemudian itu bisa saja telah secara tidak sadar kita sedang dipenuhi oleh roh jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dikatakan adalah orang-orang yang dipenuhi oleh roh Allah. Sehingga ada bagian yang akan kita miliki ketika kita memperbolehkan roh Allah itu tinggal di dalam hidup kita. Kita akan menjadi disebut anak-anak Allah. Ayat 16 dikatakan, menjadi roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Cukup bangga sekali kalau kita menjadi anak-anak Allah. Sedangkan anak Koramil aja
itu sudah bangga sekali. Saya mengingat Bapak Ibu, dan mungkin kita mengalami itu. Saya punya teman waktu SMA anak koramil, bapaknya yang koramil dia jadi kapten. Ya. Dia menjadi koramil. Mohon maaf kalau ada di sini koramil, nanti sebulan ini jangan saya ditangkap ya. Tapi ini adalah kenyataan. Mungkin kita mengalami hal-hal yang sama. Dan juga ada juga anak-anak preman seperti itu. Anak preman di kampung kami banyak sekali. Dan satu ketika ini anak preman ini sering sekali berkelahi. Dan memang sering sekali dia menang dalam perkelahian tersebut. Satu kali dia berkelahi dengan seseorang dan dia kalah. Dia kemudian pulang ke rumah, dia memberitahu kepada bapaknya, "Ai bapak, ai marbadai yang nakin. Isi marbadai, isi alom." Kata bapaknya yang seorang preman. Bapaknya itu kebetulan punya kumis yang panjang ya. Kumis yang panjang memang agak menyeramkan sekali. "Isi alom," katanya. Sambil dipulos kumisnya, ya kan? Sambil dipulos. "Imani ngasape maribak bibirku." Itu buki bana nih. Enak. Hebat satalu, isi. Sataroro ibana, ini ibana. Isi rohorwa. Sambil diputar-putar kumisnya itu ini. Ngadua be. Amar gulung-gulung kumisnya kan. Kemudian si anak itu tersebut datang, "Aima, Bapak, anak nih banak nih saya Pak Bua, saya tertaroro sonari ini." Anak ni korameli do nina batong ido ba. Dang boyet tong marbada ni neban. Ipalurus mo saya kumis na nang gulung-gulung ini. Dang boyet tong nak saya marbadai nina. Artinya apa? Seorang preman takut kepada koramil. Lihatlah betapa bangganya anak koramil itu. Kalau anaknya koramil do di hutan nami. Anak ni gubernur, anak ni presiden, itu pasti akan sangat bangga sekali. Dan jauh melebihi itu semua. Kita di sini adalah anak-anak Allah. Tentunya kita harus bangga luar biasa dengan status kita sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka hari ini kita diingatkan kembali, kita dipenuhi Roh Kudus. Karena kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita adalah anak-anak Allah. Di samping kita bangga menjadi anak-anak Allah, kita juga dikatakan akan mendapat warisan. Kalau kita baca di dalam ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita hidup juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini keuntungan kita menjadi anak-anak Allah. Namanya juga anak, pasti akan memperoleh warisan daripada orang tuanya. Molo adong netadikon. Ada banyak orang tua mungkin yang bisa mewariskan anak-anaknya harta, dan itu biasanya harus dibagi dengan rata. Unang adong gabe persoalan musi dipudi. Songo dia pegodang nih, seberapa besar pun itu sangat penting sekali. Itu saya yakin aka amang situa, aka warisan nadi huta. Contohnya amang marbun nama jahawar tanah kini, gudang do tanona adong 300 hektar tah amang? Iya. Isarana songoni amang marbun adong do tanona di Pekanbaruan sawit adong 100 hektar sawit. Amin amang? Dangnya lusi atong maul deh.
Iya. Itu bisa saja mungkin orang tua kita atau kita sendiri memiliki tanah yang banyak sekali, apakah di Kalimantan, Sulawesi, Pekanbaru, bisa saja banyak. Itu ratus-ratus hektar. Karena mau rai songoni gudang do tanah dia kaluak nasing. Ala yang warisan na dihutai, kalau 100 meter do, 25 meter do nya di ibana, tung soboi lokang. Itu tidak boleh diambil 1 meter pun. Karena apa? Karena warisan itu sangat-sangat berharga bagi mereka. Sangat-sangat berharga sekali. Dan kita mendapat warisan yang begitu berharga. Bersama-sama akan dipermuliakan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah anak Allah yang memiliki warisan daripada Allah itu sendiri. Dan yang terakhir, satu hal yang akan kita peroleh ketika kita menerima Roh Kudus memimpin hidup kita ini. Dikatakan di dalam teks kita hari ini, ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Kita memiliki kebangkitan. Kita tidak akan berakhir pada kematian, tetapi kepada kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, mari terimalah Roh Kudus, mari buka hati kita untuk jamahannya, mari kita berserah penuh pada hadirat Roh Kudus, biarkan Roh itu mengambil seluruh hidupmu, biarkan Roh itu yang selalu menuntun hidupmu sepenuhnya. Dan hari ini kita telah mengambil firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Dan saya akan membagi atau menyimpulkannya ada 3 poin. Yang pertama, orang yang memiliki menerima Roh Kudus ada perubahan yang signifikan di dalam hidupnya. Apakah itu? Galatia 5 ayat 22, buah-buah roh, silakan baca nanti. Yang kedua, orang yang menerima Roh Kudus akan disebut dan bangga menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, orang yang menerima Roh Kudus akan mendapat warisan janji keselamatan dari Allah. Dan yang keempat, orang yang menerima Roh Kudus akan menerima kehidupan yang kekal. Dan Ibu Bapak, penutup daripada khotbah ini, saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu, Rohmu yang hidup. Ini panggilan supaya kehidupan kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita buka hati kita untuk jamahan Roh Kudus. Kita nyanyikan ayat pertama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dan
Ya Tuhan Allah kami memberikan hidup kami untuk dipenuhi oleh Roh-Mu. Kami memberikan hidup kami untuk dipimpin oleh Roh-Mu. Sehingga terlihatlah ada pertobatan yang signifikan, ada perubahan yang signifikan, yang sungguh terlihat di dalam hidup kami. Kami adalah anak-anak-Mu, kiranya biarlah dalam kehidupan kami, sikap kami, dan tingkah laku kami mencerminkan sebagai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tolong Tuhan kami untuk dapat menghidupi firman-Mu. Ya Allah, kami sungguh bersyukur, bersukacita bila hari ini kami sudah dapat melakukan ibadah kami dengan baik. Kami telah memberikan hati dan pikiran kami, mempersembahkan hidup kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan itu semua oleh karunia-Mu. Maka hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati kami untuk hari-hari berikutnya. Sebagaimana Engkau telah memberkati kami pada waktu-waktu yang lampau. Ya Allah, kami sungguh memohon kepadamu, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati Ibu Bapa yang ada di sini, seluruh jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan segala kebutuhan mereka. Di dalam perkuliahan mereka, biarlah mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Ataupun di dalam sekolah, biarlah mereka dapat belajar dengan baik. Di dalam pekerjaan, Tuhan yang memberkati pekerjaannya. Dan ingatkan mereka untuk mengucap syukur bahwa semuanya itu adalah atas kemurahan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hingga saat ini merindukan akan pekerjaan Tuhan. Jangan biarkan mereka putus asa, tetapi biarlah pengharapan yang teguh ada di dalam hidupnya. Hingga pada suatu waktu yang indah nanti, Engkau akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau juga yang akan memberkati setiap orang tua. Biarlah Engkau yang membuat kehidupannya menjadi sebuah teladan bagi keluarganya. Berkati juga setiap rencana usaha pekerjaan mereka, supaya melalui itu semua dapat dicukupkan. Ya Allah, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan, berkati hidup mereka, berikan sukacita. Engkau yang menolong mereka supaya tetap dapat menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita. Berkati seluruh keturunannya dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan tolong sembuhkan. Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Dan kami percaya melalui pertolongan para medis, Engkau akan menolong mereka untuk memberikan kesembuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kami yang ada di sini, mungkin kami sedang dalam bergumul untuk banyak hal dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang lebih besar dari segala pergumulan kami. Dan kami percaya Engkau akan menolong kami. Bila ada yang sedang bersedih hati, Tuhan yang menghiburkan. Kami percaya Engkau adalah penolong dan penghibur yang dapat menghibur hati-hati yang sedang letih, yang dapat menghibur hati-hati yang sedang berduka. Oleh karena itu kami menyampaikan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, untuk seluruh pelayanan gereja ini, Engkau yang menopang dan Engkau yang menolong, sehingga setiap pelayanan dapat berjalan dengan baik. Ya Allah, kami tidak lupa berdoa untuk keluarga kami, yang jauh dari kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mengasihi kami, atau orang-orang yang tidak mengasihi kami juga. Tuhan, Engkau yang melindunginya. Ya Allah, kami mengaku kami adalah orang yang penuh dosa dan pelanggaran. Kiranya Tuhan berkenan untuk menghapuskan dosa kami dan baharui hidup kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan sambil bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 399.
C ayat 1 dan seterusnya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu dalam jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami agar kami yakin bahwa walaupun sesudah menjadi kulit tubuh ini dan sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sama
terimalah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapak yang dikasihi Kristus Yesus, kami yang melayani ibadah kita pada hari ini menyampaikan salam kami. Selamat Hari Pentakosta bagi kita semuanya. Horas.